Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya, maka beralihlah masa kepemimpinan Presiden Indonesia ke tangan B.J. Habibie. Pada saat B.J. Habibie menjadi presiden, maka harapan besar bangsa Indonesia diserahkan seutuhnya kepada Presiden B.J. Habibie, baik dalam bidang ekonomi, baik dalam bidang politik, dan bidang lainnya. Karena pada saat itu perekonomian, khusus dalam perekonomian Indonesia, pada saat itu mengalami yang namanya kemerosotan. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan simak video pembelajaran kita berikut ini. Pada materi selanjutnya, kita akan membahas tentang masa pemerintahan B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Nah, sebelum masa pemerintahan B.J. Habibie, kita telah belajar tentang masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Nah, berakhirnya masa Orde Baru adalah Soeharto meletakkan jabatannya pada tahun 1968. Nah, pemberhentian Presiden Soeharto sebagai presiden itu diiringi dengan dilantiknya B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia selanjutnya. Nah, pelantikan itu di bawah pimpinan Mahkamah Agung. Nah, adapun dasar hukum dari pengangkatan Habibie sebagai presiden adalah berdasarkan TAP MPR nomor 7 1973 yang berisi tentang jika presiden berhalangan, maka wakil presiden ditetapkan menjadi presiden. Ketika Habibie menjabat menjadi presiden, saat itu Indonesia sedang mengalami yang namanya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam waktu 30 tahun terakhir. Nah, atau yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Ada permasalahan itu seperti krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi ini adalah disebabkan karena krisis mata uang yang didorong oleh hutang luar negeri yang luar biasa. Nah, sehingga hal itu menyebabkan menurunnya nilai rupiah menjadi seperempat dari tahun 1997. Nah, permasalahan selanjutnya adalah adanya kerusuhan yang dilakukan oleh mahasiswa yang terjadi pada Mei 1998 dengan hancurnya pusat-pusat bisnis di perkotaan, khususnya di kalangan investor. Itu ada keturunan Cina. Saat itu sangat berperan penting dan dominan dalam perekonomian Indonesia kala itu. Nah, dalam menjalankan tugasnya, Habibie sebagai presiden adalah memimpin pemerintahan transisi untuk menyiapkan dan melaksanakan agenda reformasi. Nah, itu dilaksanakan secara menyeluruh juga mendasar. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kemelut ataupun permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia kala itu. Nah, secara tegas Habibie ini menetapkan bahwa kedudukannya sebagai presiden adalah merupakan sebuah amanat konstitusi. Jadi dalam menjalankan tugasnya, B.J. Habibie ini berjanji menyusun pemerintahan yang bertanggung jawab sesuai dengan tuntutan perubahan yang digulirkan oleh gerakan reformasi yang terjadi di Mei 1998. Nah, Habibie ini sebagai presiden telah menyiapkan berbagai agenda itu untuk menyiapkan proses reformasi kala itu. Nah, yang pertama itu dalam bidang politik, terus itu seperti memperbaharui berbagai perundang-undangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik yang bernuansa pada pemilu, sebagaimana diamanatkan oleh GBHN ataupun Garis Besar Haluan Negara. Nah, yang kedua itu ada dalam bidang hukum. Nah, itu meninjau kembali undang-undang subversif. Dan yang ketiga itu dalam bidang ekonomi. Nah, ini tugasnya untuk mempercepat penyelesaian undang-undang dan menghilangkan praktik-praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat pada itu.
Nah, selanjutnya itu kita akan lebih mempelajari secara jelas bagaimana sih kebijakan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie kala itu. Kenal kan sama B.J. Habibie? Oke, yang pertama itu adalah dalam bidang politik. Itu terdiri dari pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Nah, Kabinet Reformasi Pembangunan itu terdiri atas 36 menteri, yaitu 4 menteri negara dengan tugas sebagai menteri koordinator. Nah, 20 menteri negara yang memimpin departemen dan 12 menteri negara yang memimpin tugas-tugas tertentu. Kabinet Reformasi Pembangunan itu terdiri atas berbagai elemen kekuatan politik dalam masyarakat, seperti ada ABRI, partai politik yang terdiri dari Golkar, PPP, dan PDI. Nah, ada juga unsur daerah, golongan intelektual dari perguruan tinggi, juga dari lembaga swadaya masyarakat. Nah, Kabinet Reformasi Pembangunan ini pada sidang pertamanya itu tanggal 25 Mei 1988. Ini B.J. Habibie memberikan pengarahan bahwa pemerintah mesti mengatasi krisis ekonomi dengan 2 sasaran pokok, yaitu tersedianya bahan pokok masyarakat, dan yang kedua itu berputarnya kembali roda perekonomian Indonesia, perekonomian masyarakat. Nah, pusat perhatian pembangunan ini yaitu meningkatkan kualitas produktivitas dan juga daya saing ekonomi rakyat. Jadi dengan memberi peran kepada perusahaan kecil, menengah, dan juga koperasi. Hal ini terbukti telah memiliki ketahanan ekonomi dalam menghadapi krisis yang ada di Indonesia. Nah, Habibie itu memerintahkan bahwa departemen yang terkait ini itu harus melakukan persiapan dan pelaksanaan reformasi. Hal ini menyangkut reformasi dalam bidang politik, ekonomi, dan juga dalam bidang hukum. Nah, perangkat perundang-undangan yang perlu diperbaharui itu seperti Undang-Undang Pemilu, terus yang kedua Undang-Undang tentang Partai Politik dan Golkar, dan yang ketiga itu Undang-Undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan juga DPRD, dan yang keempat itu adalah Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya, kita gali dalam bidang politik itu diadakannya Sidang Istimewa MPR tahun 1998. Sidang Istimewa MPR itu dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 13 November 98. Nah, MPR ini mengadakan sidang istimewa itu memiliki tujuan itu untuk menetapkan langkah pemerintahan dalam melaksanakan reformasi dalam segala bidang. Nah, adapun ketetapan-ketetapan yang dihasilkan dari sidang istimewa MPR itu adalah yang pertama, terbukanya kesempatan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 tanpa melalui referendum. Yang kedua, pencabutan keputusan P4 sebagai mata pelajaran wajib. Hal ini ditetapkan pada TAP MPR nomor 18/1998. Yang ketiga, itu masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya sampai dengan 2 kali masa tugas, dan masing-masing itu ada memiliki waktu sampai dengan 5 tahun saja. Hal ini itu ditetapkan pada TAP MPR nomor 13/1998. Nah, yang keempat itu agenda reformasi politik meliputi pemilihan umum, ketentuan untuk memeriksa kekuasaan pemerintah, terus pengawasan yang baik, dan berbagai perubahan terhadap pemimpin kongsi ABRI. Dan yang kelima itu adalah TAP MPR nomor
17 tahun 1998 yang berisi tentang hak asasi manusia, mendorong kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat, serta pembebasan tahanan politik dan narapidana politik. Dalam bidang politik selanjutnya adalah adanya reformasi di bidang politik. Nah, sesuai dengan TAP MPR nomor 10 1998, Kabinet Reformasi Pembangunan ini telah berupaya melaksanakan sejumlah agenda politik, yaitu merubah budaya politik yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya, seperti pemusatan kekuasaan, dilanggarnya prinsip-prinsip demokrasi, terbatasnya partisipasi politik rakyat, terus menekankan keamanan dan stabilitas, terus juga terabaikannya nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip supremi hukum. Jadi dalam hal ini B.J. Habibie melakukan reformasi dalam bidang politik ini, yaitu yang pertama, diberlakukannya otonomi daerah yang lebih demokratis dan semakin luas. Yang kedua, itu pencabutan ketetapan untuk meminta surat izin terbit ataupun SIT. Yang terakhir itu dalam hal menghindari munculnya penguasa yang otoriter dengan masa kekuasaan yang tidak terbatas, itu diberlakukan yang namanya pembatasan masa jabatan presiden. Jadi seorang warga negara Indonesia itu dibatasi juga sebanyak 2 kali masa jabatan. Nah, selanjutnya pelaksanaan pemilu 1999. Setelah RUU disetujui DPR dan disahkan menjadi undang-undang, Presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum yaitu KPU yang anggota-anggotanya terdiri atas wakil partai politik dan juga wakil pemerintah. Hal yang membedakan pemilu 1999 dengan pemilu sebelumnya itu kecuali pada pemilu 1995 itu banyak diikuti oleh partai politik. Ini memungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Jadi dengan masa persiapan yang singkat itu pelaksanaan di 1999 ini dapat dikatakan terlaksana sesuai dengan jadwal, yaitu pada 7 Juni 1999. Nah, pemilu 1999 dinilai oleh banyak pengamat sebagai pemilu yang paling demokratis. Itu dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Jadi berdasarkan keputusan KPU, Panitia Pemilihan Indonesia yaitu PPI pada 1 September 1999 itu melakukan pembagian kursi hasil pemilu. Hasil pembagian kursi itu menunjukkan PDIP muncul sebagai pemenang pemilu pada kala itu. Disusul juga dengan Partai Golkar dan partai-partai yang lainnya. Nah, selanjutnya pembahasan terakhir dari bidang politik, yaitu mengenai pelaksanaan referendum Timur Timur. Nah, satu peristiwa penting yang terjadi pada masa pemerintahan B.J. Habibie adalah diadakannya referendum bagi rakyat Timur Timur untuk menyelesaikan permasalahan Timur Timur yang merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya. Nah, harus diakui bahwa integrasi Timur Timur yang disebut dengan tim-tim ini ke wilayah Republik Indonesia tahun 1975 yang dikukuhkan oleh TAP MPR nomor 6 MPR 1978 atas kemauan sebagian warga Timur Timur tersebut tidak pernah mendapat pengakuan internasional. Nah, bagi Indonesia lebih baik menyelesaikan permasalahan Timur Timur secara tuntas karena akan sulit mewujudkan pemerintahan Indonesia ataupun otonomi yang khusus. Sementara konflik ini terus berlarut-larut. Masing-masing pihak itu terus bertikai. Masing-masing kekuatan itu berusaha untuk memenangkan referendum. Jadi pemerintah menawarkan alternatif lain. Itu seperti jika mayoritas rakyat Timur Timur menolak otonomi luas, itu maka dikatakan wajar dan bijaksana, bahkan demokrasi dan konstitusional. Jika pemerintah mengusulkan opsi kedua kepada sidang umum MPR, yaitu mempertimbangkan pemisahan Timur Timur dari NKRI secara damai, baik dan juga terhormat.
Nah, rakyat Timur Timur itu melakukan jejak pendapat pada 30 Agustus 1999 sesuai dengan Perjanjian New York. Nah, hasil jajak pendapat itu diumumkan PBB pada 4 September 1999 adalah 78,5% menolak dan sisanya menerima. Nah, setelah jajak pendapat ini telah terjadi berbagai bentuk kekerasan sehingga dengan kemanusiaan Indonesia menyetujui percepatan penerimaan secara nasional wilayah Timur Timur. Jadi sesuai dengan perjanjian New York, ketetapan itu mengesahkan pemisahan Timur Timur dari Republik Indonesia secara damai, baik dan juga terhormat untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional yang bertanggung jawab, demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai reformasi di bidang ekonomi. Nah, sesuai dengan TAP MPR tentang pokok-pokok reformasi yang menetapkan dua arah kebijakan pokok dalam bidang ekonomi, yaitu penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah dan juga tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau, serta berputarnya roda perekonomian nasional dan pelaksanaan reformasi ekonomi. Nah, kebijakan ekonomi Presiden B.J. Habibie ini dilakukan dengan mengikuti saran-saran dari Dana Moneter Internasional yang dimodifikasi dan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia yang semakin memburuk. Reformasi ekonomi mempunyai 3 tujuan. Yang pertama itu merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. Yang kedua, memperkuat basis sektor real ekonomi. Dan yang ketiga, menyediakan jaringan pengamanan sosial bagi mereka yang menderita akibat krisis. Nah, secara perlahan, Presiden B.J. Habibie ini berhasil membawa perekonomian melangkah ke arah yang jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan ekonomi yang sangat buruk. Itu ketika terjadinya pengalihan kepemimpinan nasional dari Soeharto kepada B.J. Habibie. Nah, pemerintahan Habibie berhasil menurunkan laju inflasi dan distribusi kebutuhan pokok mulai kembali berjalan dengan baik. Nah, sesuai TAP MPR nomor 10 MPR 1998 tentang penanggulangan krisis di bidang sosial budaya yang terjadi sebagai akibat dari krisis ekonomi, itu pemerintah melaksanakan program jaring pengaman sosial yang disebut dengan CPS. Jadi program jaring pengaman sosial ini terutama dalam bidang kesehatan dan juga pendidikan itu telah banyak membantu masyarakat miskin dalam situasi krisis saat itu. Jadi pada masa Presiden B.J. Habibie, itu pembangunan kelautan Indonesia itu mendapat perhatian yang cukup besar karena pembangunan kelautan itu merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan wilayah perairan wilayah Indonesia. Karena itu sebagai wilayah kedaulatan nasional untuk didayagunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan ketahanan Indonesia. Nah, selanjutnya itu mengenai reformasi di bidang hukum. Sesuai TAP MPR nomor 10 MPR 1998, itu reformasi dalam bidang hukum itu diarahkan untuk menanggulangi krisis dan melaksanakan agenda reformasi dalam bidang hukum yang sekaligus dimaksudkan untuk menunjang upaya reformasi dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan juga budaya. Banyak reformasi yang dilakukan dalam bidang hukum seperti keberhasilan menyelesaikan 68 produk perundang-undangan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu dalam waktu 16 bulan. Itu untuk meningkatkan kinerja aparat kinerja hukum. Organisasi kepolisian ini telah dikembangkan keberadaannya sehingga terpisah dari Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Jadi dengan demikian, fungsi kepolisian negara itu dapat lebih terkait ke dalam kerangka sistem penegakan hukum. Nah, tekad untuk mengadakan reformasi menyeluruh itu dalam kehidupan nasional itu telah berulang kali ditegaskan oleh B.J. Habibie bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai hukum dasar petinggi negara yang selama ini seakan-akan bisa disentralkan harus ditelaah kembali untuk disempurnakan sesuai dengan kebutuhan.
Nah, penyempurnaan Undang-Undang Dasar itu dianggap penting untuk menjamin agar pemerintahan di masa yang akan datang itu semakin diperbaharui sesuai dengan semangat birokrasi dan puputan ke arah dalam bidang eh, Indonesia yang diinginkan. Jadi pada era pemerintahan B.J. Habibie itu mengenai keharusan untuk melakukan referendum terlebih dahulu itu sebelum diberlakukan amandemen terhadap undang-undang itu dicabut. Jadi pada tanggal 1 sampai dengan 21 Oktober 1999 diadakan sidang umum MPR hasil pemilu 1999. 1 Oktober 1999 ini 700 anggota DPR ataupun MPR itu periode 1999 ini sampai 2004 itu dilantik. Itu lewat mekanisme voting ini Amin Rais dari Partai Amanat ini terpilih sebagai ketua MPR dan Akbar Tanjung dari Partai Golkar terpilih sebagai ketua DPR. 14 Oktober 1999, Presiden B.J. Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan sidang umum MPR. Dalam pemandangan umum, fraksi-fraksi atas pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ini tanggal 15 sampai dengan 16 Oktober 1999 dari 12 fraksi ini menyampaikan pemandangan umumnya. Hanya 4 fraksi loh yang menolak, sedangkan fraksi lainnya masih belum menentukan keputusannya. Jadi pada umumnya masalah itu merupakan masalah Timur-Timur, pemberantasan KKN, masalah ekonomi dan masalah hak asasi ekonomi manusia. Nah, di Oktober 1999 ini rapat paripurna ke-13 MPR ini dalam agenda pemerintahan presiden ini dilaksanakan. Calonnya seperti Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Yusri Izzat Mahendra. Nah, calon yang terakhir ini tadi menyatakan kemunduran dirinya beberapa saat menjelang dilaksanakannya voting pemilihan presiden. Nah, yang terakhir itu mengenai sumbangsih B.J. Habibie bagi Indonesia. Selama menjabat, ia berfokus mengatasi permasalahan bangsa dan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat. Habibie ini dianggap sukses membangun fondasi yang kukuh bagi bangsa Indonesia. Salah satu sumbangsihnya itu sistem multipartai di Indonesia dimulai. Nah, di periode pemerintahan itu pula bisa terpecahkan hingga 113 undang-undang baru setiap harinya. Salah satunya yaitu undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu yang memungkinkan pemilu digelar lebih cepat. Yakni pada 1969 juga terdapat Undang-Undang Otonomi Daerah, dan setelah itu ia dikenang sebagai pendukung perkembangan pers di masa ini. Dan B.J. Habibie pun dianggap memberikan sumbangan terbesar terhadap Indonesia, di mana ia berperan dalam proses transformasi di Indonesia menjadi negara demokratis. Nah, Presiden ketiga Republik Indonesia ini berperan untuk menyediakan perkembangan demokrasi ekonomi pasca reformasi. Ini dikatakan bahwa perkembangan ekonomi saat itu menjadi saling berkesinambungan dengan demokrasi. Nah, keputusan Habibie ini mampu mengendalikan sistem perbankan nasional di era kepemimpinannya. Ini kesimpulan materi kita di hari ini ya. Coba kamu simak kesimpulannya. Nah, itu dia video pembelajaran kita di hari ini. Ibu harapkan kamu bisa mengerti bagaimana perubahan dari perekonomian pada masa Soeharto dengan perekonomian pada masa B.J. Habibie. Maka terus tetap semangat, lengkapi catatannya, kerjakan tugasnya, karena di bulan ini kita pasti akan ketemu. Ingat, lengkapi catatannya, cantik bikin anakku. Nah, sampai ketemu minggu depan. Salam SFD. Semangat, fraternitas.